Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mbah Kiai Said, Kiai Syariat yang ahli riyadoh. Beliau adalah putra dari Kiai Syamsuddin. Kalau merujuk kepada riwayat silsilah dari Mbah Kiai Haji Mundir Kediri, Kiai Syamsuddin adalah putra dari Kiai Nur Khalifah bin Kiai Husain bin Kiai Abdul Jalil bin Kiai Zainuddin bin Kiai Isa bin Kiai Abdul Wahid bin Kiai Soleh bin Kiai Abdurrahman atau Sultan Pajang. Di Sultan Pajang ini, silsilah Kiai Said bertemu dengan silsilah istrinya yaitu Nyai Fatimah. Salahuddin dalam bukunya yang berjudul Biografi 7 Raisam PBNU menjelaskan bahwa Mbah Kiai Said adalah putra Kiai Syamsuddin yang menurunkan para pengasuh pesantren Krapyak Yogyakarta bin Kiai Nur Khalifah alias Pangeran Paku Praja Trenggalek bin Kiai Husain Fatah Soli alias Prabu Anom Kusuma bin Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Zainuddin bin Sayyid Isa bin Sayyid Abdul Wahid bin Sayyid Soli alias Pangeran Santri bin Abdurrahman alias Joko Tingkir alias Sultan Pajang bin Pangeran Pandan Arum alias Abdullah Fakih alias Syihabuddin bin Maulana Ishak ayah Sunan Giri. Mbah Said semasa mudanya nyantri ke Kiai Syekha. Kiai Syekha adalah perintis pesantren yang kemudian hari dikenal dengan nama Tambak Beras. Beliau mempunyai 10 anak, 4 perempuan dan 6 laki-laki. Lainah, Fatimah, Abu Syakur, Abu Bakar, Marfuah, Hamimah, Ali, Mustahal, Fatawi, dan Mak'un. Putri Kiai Syekha yang bernama Fatimah dinikahkan dengan Said. Sedangkan saudari kandung dari Fatimah yang bernama Lainah dinikahkan dengan santri Mbah Syekha yang lain, yakni Usman. Mbah Said dalam riyadohnya yang dilakukan luar biasa berat. Menurut riwayat dari Gus Jabar yang dapat cerita dari salah satu alumni, yang dapat cerita dari Ustadz Zainal Bangil, yang dapat cerita dari Kiai Wahab, bahwa riyadohnya Mbah Kiai Said adalah tidak tidur selama 2 tahun. Tentu semua ini adalah amalan yang berat, namun buah dari riyadohnya bisa dilihat dari berkembangnya pesantren Bahrul Ulum. Mbah Said mengembangkan pondoknya ke sebelah barat daya sekitar 200 meter dari pondok selawenya Mbah Syekha Gedang Enjero, atau di sebelah barat sekitar 150 meter dari pondok Mbah Usman Gendang Enjobo. Setelah Mbah Usman wafat, santri yang tidak ikut ke desa keras diboyong ke pesantren Mbah Said. Di kemudian hari pesantren Mbah Kiai Said ini disebut Tambak Beras. Di lokasi inilah akhirnya pondok Tambak Beras berkembang sampai sekarang. Dalam kasepuhan yang ditempati Mbah Said hingga saat ini masih berdiri kokoh. Tentu ada beberapa perbaikan karena aus alami, terutama pada masa Mbah Hasbullah putra Mbah Said. Rumah tersebut berada persis sebelah utara masjid, sebelah barat dari dalam Mbah Kiai Said ini adalah dalamnya Mbah Kiai Haji Wahab. Dalam cerita yang berkembang di keluarga dan santri senior Tambak Beras, pondok yang dikelola Mbah Said ini disebut pondok syariat karena materi fikih dan sejenisnya lebih dominan diajarkan kepada para santri. Hal ini berbeda dengan pondok Mbah Usman yang lebih dikenal sebagai pondok Torekot. 3 situs pondok yang berdekatan jaraknya yang dirintis oleh Mbah Syekha dan anak turunnya. Untuk saat ini yang masih dijadikan tempat penggemblengan santri adalah pondok yang dikenal dengan Tambak Beras. Dan pada masa Mbah Kiai Haji Wahab diberi nama Bahrul Ulum. Sedangkan pondok Gedang Jero untuk saat ini yang tertinggal adalah situs makam Mbah Syekha, Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Wahab, Mbah Abdurrahim dan Masyaikh serta para ibu Nyai Tambak Beras yang sudah wafat. Untuk pondok Gedang Enjobo, situs yang tertinggal adalah makam Mbah Usman dan masjidnya.